Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Cerita Kita Channel. Video kali ini temanya simpel dan sederhana, yaitu neraka dunia. Simpel ya. Video kali ini judulnya neraka dunia. Nanti selanjutnya di video yang akan datang temanya surga dunia. Seperti apa sih? Nanti dikisahkan perlahan-lahan. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut silakan subscribe dulu yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang sudah super stiker sama super chat di live streaming, saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga barokah bagi kita semua. Yang belum super chat ataupun super stiker ataupun berlangganan, silahkan diklik aja, ada tulisan gabung dan ada juga logo dolarnya. Silakan ya. Oke, dilanjut. Kenapa sih kok temanya neraka dunia? Karena saya sering sekali waktu dulu merasakannya, waktu dulu menjalaninya, ternyata neraka dunia seperti itu. Walaupun masih dalam keadaan hidup, tetapi seperti di neraka. Nah, itulah yang dinamakan dengan neraka dunia. Mungkin diantara kita pun sering mendengarkan, sering menyaksikan, bahkan juga sering menjalaninya. Seperti apa sih neraka dunia itu? Oke, dibuka pelan-pelan. Di saat pikiran kita ini pusing, mengeluh, selalu emosional, setiap hari selalu dibakar oleh amarah, bentar-bentar ngamuk, bentar-bentar marah. Nah, itulah sesungguhnya diri kita sedang berada di dalam neraka dunia. Sepertinya tidak ada rasa bahagia sedikit pun, tidak ada rasa tenang sedikit pun, tidak ada rasa tentram sedikit pun. Yang ada hanyalah was-was, gelisah, takut, marah, mengeluh, menyalahkan yang lain, selalu mencari kambing hitam. Nah, itu silakan yang sering merasakan seperti ini, yang sering menjalani seperti ini, silakan komen ya atau tidak. Tinggal telaah, tinggal diamati, tinggal dianalisa diri kita sendiri. Jangan kepada orang lain dulu, diri kita dulu, dari mulai bangun tidur sampai akan tidur kembali. Apakah diri kita sering menyalah-nyalahkan yang lain? Apakah diri kita sering marah-marah? Apakah diri kita sering mengeluh, menghina, mencaci maki? Contoh ringan, saya kasih sampel aja biar mudah dipahami. DM dulu ah. Begitu bangun tidur, diri kita pun berniat untuk mandi. Kita masuk kamar mandi.
Begitu diri kita mau gosok gigi, sikat giginya jatuh. Langsung mulut kita ngoceh-ngoceh. Aduh, ini kok sikat gigi pakai acara jatuh segala. Jadi aja nih lama. Itu baru sikat gigi. Begitu mau keramas rambut, tahu-tahu samponya habis, ngoceh lagi. Mau keramas, samponya habis. Mau keluar, ngambil di lemari, tanggung. Ada-ada aja nih sampo. Terus lanjut mandi pun. Begitu selesai mandi, lupa lagi. Mau mandi kok nggak bawa anduk. Kenapa anduk gak dibawa? Dasar anu ini. Nah, disitulah mulut kita selalu ngoceh dan ngoceh dengan sesuatu yang amat sangat sepele sekali. Pernahkah seperti itu? Pernahkah seperti itu? Sering, ya nggak? Begitu mau melakukan aktivitas, kita pun siap-siap OTW ke tempat kerja. Begitu sampai jalan raya, jalanan macet, kita pun ngoceh lagi. Aduh, udah jam segini kok masih macet, gimana nanti nih sampai tempat kerja? Bisa terlambat ini. Wah itu, wah ini. Mana belakang ribut aja, klakson, tuta titit, apa nggak tahu macet apa. Nah, itulah awal diri kita masuk ke jurang neraka dunia. Itu baru yang sepele. Belum lagi pulang ke rumah, anak kita nangis, istri kita ngoceh, tambah pusing, tambah mumet kepala, tambah stres. Di jalan gak ada ketenangan, di tempat kerja gak ada ketenangan, dicaci maki terus sama bos, di rumah pun tidak ada ketenangan. Itulah yang dikatakan dengan neraka dunia. Oke, santai dulu. Sebelum dilanjut, silakan yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita channel mengupload video baru. Yang sudah membeli super thank dan membeli super stiker ataupun super chat, dan juga yang sudah gabung di langganan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena super chat, super stiker, super thank, dan juga langganan sudah terbuka fiturnya. Oke, dilanjut. Apa sih kesimpulan dari kisah di video ini? Kesimpulannya adalah jangan sekali-kali kita ini berharap kalau nanti diri kita ini masuk ke surganya Tuhan jika kita sudah pindah alam. Karena saya yakin gak bakalan bisa masuk. Bukti nyatanya di alam dunia pun diri kita ini sudah terjerumus masuk jurang neraka. Masa iya sih nanti kita mati masuk ke surganya Tuhan? Gak bakalan mungkin. Di saat kita merasakan seperti ini, menjalani seperti ini, serba susah, serba menderita, serba pusing, rumet, ruwet, rumit, dan sebagainya, akan tercermin di alam akhirat nanti. Di sini kita menderita, otomatis di akhirat pun menderita. Sebanyak apapun ibadah kita,
Kalau diri kita saat ini dalam keadaan menderita sengsara, stres, pusing, bingung, pasti di sana pun akan seperti itu. Apapun yang kita rasakan saat ini, apapun yang kita jalani saat ini, saat di alam dunia ini akan tercerminkan nanti di alam akhirat. Itu kesimpulannya. Di sini kita menderita, dijamin di akhirat pun akan menderita. Di sini kita bahagia, di akhirat pun akan bahagia, karena dunia akan tercerminkan di akhirat nanti. Jadi jangan banyak menghayal, mentang-mentang sudah banyak ibadah, bangga dengan jaminan masuk surga. Bohong itu. Siapa di antara kita yang seperti itu? Hidupnya selalu penuh dengan derita, emosional, sengsara, caci maki, marah-marah, sumpah serapah, seolah-olah tidak ada kebaikan di dunia ini. Silakan komen di video ini. Silakan kita diskusi bagaimana solusinya gitu. Oke, tadi contoh sudah, temanya sudah, kesimpulan pun sudah, sekarang tinggal solusi. Solusinya, mumpung kita masih dikaruniai kesempatan untuk hidup di alam dunia ini, marilah kita tebar kebaikan ke semua makhluk. Marilah kita tebar cinta dan kasih sayang kepada semua makhluk. Dengan menebar kebaikan, menebar cinta dan kasih sayang, itulah diri kita akan merasakan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian yang otomatis. Ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian yang sejati akan terbawa sampai akhirat nanti. Di sini kita damai, di akhirat pun kita damai. Di sini kita tenang, di akhirat pun akan tenang. Di sini kita bahagia, di akhirat pun akan bahagia. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat akan terjadi di alam akhirat nanti. Begitu. Solusinya simple dan sederhana. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya, yaitu temanya surga dunia. Sekarang neraka dunia, video yang akan datang surga dunia. Oke, saya ucapkan semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Saya ucapkan semoga kita semua senantiasa dikaruniai nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun.